atas krisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hari ini kita semua ada di dalam rumah, ya, stay at home, dan kita tidak boleh ngumpul dengan banyak orang. Bahkan program-program sejak dari bulan Januari saya melihat begitu banyak perubahan-perubahan. Ketika tanggal 1 Januari pun kita menghadapi satu hari perayaan tahun baru yang sepi. Apalagi kota Jakarta, karena waktu itu kota Jakarta direndam oleh banjir. Lalu setelah itu kita juga menghadapi tahun baru Imlek, ya. Bagaimana tahun baru Imlek tahun 2020 ini juga berbeda. Tidak ada perayaan-perayaan sama sekali. Bahkan waktu itu pemerintahan Tiongkok pun melarang rakyatnya untuk mengadakan pesta-pesta perayaan daripada ulang tahun baru, tahun baru daripada Chinese ini, tahun baru Imlek ini. Nah, kita juga saat ini ibadah-ibadah ditiadakan, mimbar-mimbar kosong, tetapi kita harus menertibkan diri untuk tetap beribadah dan mengikuti live streaming, ya. Dan bahkan perayaan-perayaan Paskah ditiadakan. Dan saya tahu bahwa setelah ini ada perayaan Hari Raya Idul Fitri pun ditiadakan. Nah, zaman sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bahwa dikondisikan bahwa dunia sedang mengalami suatu tekanan pressure yang luar biasa dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Dan dibalik daripada COVID-19 ini akan ada bencana yang berikutnya yang disebut krisis ekonomi, yang disebut crash ekonomi secara global. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bahwa saya bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian meskipun secara live streaming. Saya ada di kantor kami dari My Home Indonesia, dan disinilah kantor pusat kami di Kelapa Gading, di mana kami memiliki banyak pelayanan. Bahkan kami juga memiliki gudang logistik untuk membantu masyarakat, bahkan bekerja sama dengan pemerintah, bahkan rumah sakit untuk mensuplai APD itu alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, di balik krisis ini kita punya kesempatan besar untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, krisis itu tidak mengenal strata, baik kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, beragama atau tidak beragama, memiliki Tuhan atau tidak memiliki Tuhan. Semua terdampak oleh krisis yang ada, dan semua terkena oleh imbasnya. Nah, di tengah krisis juga banyak orang yang mendadak menjadi miskin. Banyak sekali orang mendadak menjadi sengsara karena terimbas krisis yang ada. Tetapi tidak sedikit juga banyak orang yang mendadak menjadi kaya. Tetapi kalau kita melihat kenapa orang bisa eksis sampai saat ini, eksisnya bisa dengan respon karena dia memiliki sikap hidup berkemenangan, atau juga mungkin mereka dalam keadaan frustasi, madesu, masa depan yang suram, tidak memiliki pengharapan ke depan. Nah, yang menentukan adalah respon kita. Bagaimana respon kita pada saat ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, Paskah itu dari satu kata Passover, dilewatkan. Jadi, kita baru saja mengadakan acara perjamuan kudus ketika pada Jumat Agung, yaitu pada minggu yang lalu hari kebangkitan daripada Isa Al-Masih, daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Raja bagi kita. Itulah hari kemenangan, di mana alam maut itu sudah dikalahkan. Nah, kita mau melihat di dalam dua ayat ini, dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana Paulus menulis ayat-ayat ini, dan ini begitu luar biasa, akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi berbagai tantangan atau rintangan. Firman Tuhan berkata begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan
menang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa dia sudah memberikan kemenangan. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, bahwa kita sudah ditentukan, bahwa kita sudah menang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa berpikir, wah, Anda boleh saja bisa berbicara begitu, tapi keadaan seperti ini, keadaan kami di lingkungan seperti ini, pekerjaan kami kondisinya seperti ini, masa depan kami sepertinya terancam, tidak punya hal-hal yang cerah di masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya menyadari setelah peristiwa COVID-19 ini menjadikan semua orang di dunia menjadi cemas dan takut karena ancaman kematian. Tetapi nanti akan disusul oleh krisis-krisis berikutnya, yaitu krisis ekonomi yang tingkatnya global. Nah, banyak orang juga cemas dan takut karena tidak bisa hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya baru saja Zoom dengan pendeta-pendeta di Philadelphia dan New York. Saya kaget saya nonton TV semalam dan saya melihat Global News. Saya kaget, wah, di New York saja itu yang terpapar oleh COVID-19 ini ada 200.000 lebih. Lalu saya melihat yang angka kematian di situ sudah 10.000 lebih. Lalu saya telepon mereka dan saya menguatkan, berdoa bersama-sama. Dan mereka katakan situasi sangat mencekam, khususnya di East Coast, yaitu di wilayah daripada New York, kota New York yang disebut The Big Apple itu. Mereka katakan bahwa pemerintah pun sedang membuat lubang kuburan massal. Wow, Bapak Ibu sekalian, mari saya ingin membawa kita semua untuk memiliki cara pandang kepada krisis ini bagaimana. Cara pandang kita memandang dan menghadapi, menjalani, memasuki krisis yang ada. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 9, mari kita baca firman Tuhan ini, 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan. Jadi Paulus katakan seperti ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Paulus waktu itu menghadapi banyak penentang, mau berbuat begini, banyak penentang, banyak haters. Kalau judulnya kata yang tepat pada hari ini, saya juga kalau bikin live streaming, haters selalu muncul. Oh ini gampang komplain, banding kalau komplain, roh kebencian dikeluarkan. Tetapi saya katakan kita bukan sekedar penentang, tetapi tantangan ada di dalam kita. Tetapi apa yang Paulus katakan di sini, sebab di sini banyak kesempatan. Kesempatan itu opportunity. Kesempatan di sini dalam bahasa aslinya kata aslinya namanya turah, itu pintu masuk. Wow, pintu masuk, the gate. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 perkara yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh standing strong dalam keadaan apapun dan kita bisa overcome, menghadapi semua masalah yang ada. Apalagi saya ini melihat cara pandang bagaimana kalau saya secara pribadi, Indonesia mengalami krisis berkali-kali, bertubi-tubi, tetapi Tuhan selalu menolong kita. Kita pernah mengalami krisis ekonomi skala global sampai diprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara bangkrut, negara gagal. Tetapi sampai hari ini Tuhan melindungi. Waktu itu bencana alam yang begitu luar biasa, yang paling peaknya waktu itu ketika tanggal 26 Desember tahun 2004 ketika tsunami besar, terbesar sepanjang 100 tahun ini, yaitu di Aceh. Bagaimana hampir 300.000 orang mati waktu itu, dan itu memukul kita secara ekonomi. Tetapi Indonesia tetap
dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada umat-umat Tuhan yang berdoa. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang pertama adalah krisis itu menentukan kadar iman kita. This is the test. Inilah ujian. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbagai jenis manusia dalam situasi krisis pada saat ini, dia bisa saja menjadi korban. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali anak-anak Tuhan juga terpapar oleh karena COVID-19. Banyak juga teman-teman baik saya dipanggil oleh Tuhan. Gara-gara COVID-19 ini membuat mental saya menjadi down, Bapak Ibu sekalian. Pernah di awal-awal saya melihat WhatsApp, setiap pagi saya buka, saya selalu ngeri ngelihat WhatsApp karena saya selalu membaca siapa teman saya lagi yang dipanggil Tuhan. Waduh, mental saya merasa down, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya sekarang mulai bangkit dan saya melihat memandang kepada Tuhan dan saya katakan aku lebih dari pemenang. Dan itu statement saya yang pertama. Nah, berbagai jenis manusia dalam menghadapi situasi krisis, dia mungkin menjadi korban, dia akan terpuruk, kecewa, frustasi, atau dia sebaliknya bangkit, aku tidak akan menyerah kepada keadaan. Ada juga orang yang tidak menjadi korban, tetapi khawatir. Melihat orang batuk dikit khawatir, melihat tetangganya khawatir. Dia serba kekhawatiran, kecemasan, sehingga dia overprotective disebutnya, yaitu melindungi diri keterlaluan. Sampai segala jenis makanan yang menumbuhkan imun dia beli semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu salah atau benar? Saya katakan itu tidak salah, hak dia. Tetapi overprotective itu tidak baik. Karena di balik overprotective itu ada kecemasan yang besar di dalam hidupnya. Tidak mempercayakan sesuatu kepada Tuhan di dalam hidupnya. Atau ada juga orang yang tidak menjadi korban, tetapi justru dia mencari kepentingan di atas penderitaan orang. Tetapi ada juga orang, mungkin sekelompok kecil orang yang berhati mulia. Dan dia kata, Tuhan, what can I do in this kind of situation? What can I do in this kind of circumstances? Dalam satu kondisi yang sulit ini, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu sekalian, ada seorang pribadi yang begitu terkenal, itu namanya Viktor Frankl. Dia siapa Viktor Frankl ini? Dia adalah seorang Yahudi. Ketika tahun 1942 sampai 1945, dia itu adalah salah satu dari mungkin 6 juta orang Yahudi yang harus dibunuh secara massal. Kadang mereka ditelanjangi, mereka dibunuh, dimasukkan kepada camp-camp yang ada gas beracun di situ, atau mereka ditembak atau disiksa secara pelan-pelan. Nah, waktu itu seorang bernama Viktor Frankl, dia itu mengarang buku yang berjudul Man's Searching for Meaning, dan ini menjadi bestseller daripada buku yang dia karang ini. Dia ketika menjadi tawanan, dia melihat jutaan orang di situ nasibnya sama, tidak punya pakaian, tidak punya harta, tidak punya dompet, tidak punya apapun juga. Bahkan keluarganya sudah terbunuh semua. Tetapi di kamp konsentrasi itulah Viktor Frankl melihat jenis-jenis manusia. 2 jenis manusia yang dia kesimpulkan. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Dia melihat orang udah sengsara semua, dia masih tega-teganya merebut hak orang itu, makanan orang, minuman orang, dia makan sendiri karena dia butuh hidup, dia pikir. Tetapi ada manusia, jenis manusia yang dia perhatikan di camp itu adalah manusia yang berbelas kasihan serta memberikan hak. Ini adalah untukku, tetapi aku berikan kepadamu karena orang itu sudah sekarat. Bapak Ibu sekalian, krisis itu tergantung respon kita apa. Apakah kita menjadi orang yang bernilai atau tidak punya nilai sama sekali. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, krisis itu apa?
krisis itu adalah kesempatan. Yang Paulus katakan kesempatan turah, itu adalah pintu masuk. Jadi krisis ini, pandangan kita kepada krisis ini tidak seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi di balik krisis dia akan melihat lubang-lubang kesempatan, ada pintu-pintu masuk. Di dalam bahasa Tionghoa, bahasa Chinese, dan bahasa Jepang, krisis itu artinya opportunity, kesempatan. Jadi di tengah krisis itu adalah momen untuk mendapatkan promosi. Di tengah krisis adalah a moment saat to change. Change apa? Merubah strategi kita, merubah pola pikir kita. Sekarang gaya hidup kita sudah berubah. Makan di restoran aja lo kita gak bisa. Kita di rumah juga gak boleh ngumpul-ngumpul banyak orang. Kita gak bisa chatting dengan orang, bikin fellowship udah gak bisa. Bapak Ibu sekalian, jadi this is the time, ini opportunity ini to level up. Justru ketika kita stay alone, kita sendirian, bukan kita jadi sibuk bikin kerjaan sendiri. Saya melihat begitu banyak teman-teman saya, para hamba Tuhan, karena gak ada gawe yang bikin zoom lagi setiap jam bikin zoom. Sampai anaknya, istrinya bilang, si papa di rumah tapi nyibukin diri. Ada di rumah badannya tapi pikirannya nggak ada di rumah. Bapak Ibu sekalian, stay at home ini membuat kita cara pandang kita berbeda. Di tengah krisis yang ada, kita bukan mau lari daripada krisis itu, tetapi kita menjadi the strategic people, orang yang memiliki nilai-nilai strategis, cara pandang yang strategis. Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Alkitab ada satu binatang yang benar-benar ditulis oleh Tuhan, dua sebetulnya. Yang pertama lions, itu disebut raja hutan. Kenapa? Karena dia punya sikapnya, gak pernah pantang menyerah. Lions itu, singa itu dia selalu memandang binatang manapun sebesar apa mungkin 2-3 kali lipat besar badannya daripada dia akan menaruh, ini makananku. Gajah aja takut kalau dia bisa, gajah saja takut kalau dia melihat ada singa. Tapi kalau singa, langsung doa makan, ini makananku, this is my lunch. Nah, kenapa? Itu sikap. Makanya itu dia disebut raja hutan. Yang kedua adalah binatang yang disebut raja wali. Nah, Bapak Ibu sekalian, raja wali ini disebut raja burung atau raja udara. Aneh, binatang ini bisa hidup 2 kali. Kenapa maksudnya? Dia nggak pernah tua. Kalau udah tua, dia bisa memudahkan kembali. Dia cabut bulu, cabut paruhnya, cabut juga kuku-kukunya, dan dia akan menjadi 40 tahun kemudian dia akan menjadi, setelah 40 tahun dia akan terbang lebih tinggi dan dia menjadi muda kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa maksud daripada ini? Raja wali ini ternyata kalau dia ada di sarang atau di gua, di batu yang ada lubangnya, dia akan duduk diam. Dia merasa boring kalau nggak ada storm, nggak ada badai. Tetapi ketika badai datang, dia mulai matanya. Di opportunity, kesempatan akan datang. Kenapa? Ketika dia melihat badai datang, dia kata, this is the time to rest. Ini waktunya untuk istirahat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia melihat pintu masuk di badai itu. Dan dia hanya mengembangkan sayapnya. Rest. Dan dia dengan sayapnya dia akan terbang tinggi.
Tidak mengepakkan sayapnya. Kalau mengepakkan sayapnya, dia akan terpuruk. Bapak Ibu, dibalik daripada kekuatan stay at home adalah rest. Dan dia akan terbang tinggi. Dia melihat badai itu bukan suatu badai, tetapi justru dia bisa melihat ada musuh di bawah, bisa kelihatan. Dia terbang lebih tinggi, dia bisa melihat kelinci itu lari kemana, ke lubang mana, dia bisa melihat. Bapak Ibu sekalian, ada seorang Jepang bernama Jujiro Matsuda. Dia berusia 70 tahun ketika dia seorang pengusaha otomotif. Ketika satu saat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, dia tinggal di kota Hiroshima. Kita tahu apa yang terjadi dengan Hiroshima waktu itu. Amerika mengebom kota itu, hancur dan mengerikan. Orang yang selamat pun jadi seperti melepuh, sakit kanker melepuh. Keluarganya mati semua. Jadi dia adalah seorang yang luka-luka waktu itu, dan dia seorang yang menderita. Melihat kotanya, dia pikir tidak akan ada harapan. Melihat keluarganya semua sudah hilang, hancur, terkena bom. Dia pikir orang Jepang itu berani untuk mati. Tetapi dia melihat purpose, satu tujuan hidup. Dan dia berkata, krisis ini akan segera berlalu. Tetapi pertanyaannya, aku bertanya kepada diriku, apa yang harus aku lakukan untuk membuat jiwaku bangkit kembali, untuk membuat semua orang bangkit kembali. Dia mulai setelah krisis itu reda, dia mendirikan pabrik kecil, dia membuat otomotif. Lalu tambah besar karena dengan maksud, ayo bekerja supaya kalian bisa hidup. Karena mereka punya prinsip, kalau tidak bekerja engkau akan mati. Kalau tidak bekerja, engkau orang malas. Jadi mereka dia mempekerjakan orang-orang di kota Hiroshima itu. Dan dia menjadi satu perusahaan otomotif yang besar yang bernama Mazda. Sekarang berapa juta unit mobil Mazda yang ada di Amerika yang ngebom kota Hiroshima ini. Dia sudah almarhum, tetapi di kota Hiroshima dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Kenapa? Bukan karena dia kaya. Orang kaya itu banyak, tetapi dia memikirkan kepentingan banyak orang. Dan dia berpikir bahwa di balik krisis selalu ada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita pada saat ini, dimanapun kita berada, apapun kondisinya, mungkin kita mengisolasi diri. Saya katakan Tuhan tidak pernah mengisolasi kita. Kita menjadi orang yang menang, kita menjadi orang yang bebas, kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang melakukan pekerjaan yang besar. Bahkan Yesus berkata, kamu bisa melakukan pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wah, jaminan Tuhan begitu luar biasa. Yang ketiga terakhir, krisis itu akan menciptakan kreativitas dan inovasi. Inovasi dengan cara yang berbeda. Jadi krisis itu adalah lahirnya kreativitas, lahirnya inovasi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu sekalian, setiap musim akan berlalu. Saya punya beberapa teman yang masih terpapar dan menjadi korban daripada COVID-19 ini. Dan beberapa di antara mereka sudah diisolasi di rumah sakit, ada di ICU juga. Apa yang saya lakukan di kamar saya, di apartemen saya? Saya selalu telepon mereka. Dan saya telepon mereka. Dan saya setiap pagi, saya teleponin mereka. Saya kuatkan mereka. Dan seringkali saya hanya bicara hal-hal yang sederhana. Dan saya katakan, hidup ini anugerah.
Tuhan begitu baik. Amin Pak. Perkataan Bapak menghibur. Loh, saya cuma bicara hal-hal yang sedikit aja begitu kan. Lalu beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu, seorang yang sudah di ICU dan istrinya juga ada di sebelahnya di ruang isolasi, dia berteriak-teriak kepada saya, Pak, suami saya ini sudah kritis dan dia baru saja jantungnya tidak berdetak lagi. Saya kata dia, tenang, kita berdoa. Lalu saya berdoa, dan waktu itu tim medis sedang memompa lagi jantungnya. Saya hanya berdoa, yuk kita tenang. Saya juga harus tenang karena dia sahabat saya. Apa yang terjadi? Jantungnya berdetak kembali. Dan sampai hari ini dia masih hidup. Dan tadi saya telepon lagi kepada dia. Gimana? Namanya Daniel juga. Gimana Pak Daniel? Puji Tuhan, dia ventilator sudah dilepas. Dan itu semua sekarang udah mengalami semuanya serba normal kembali. Dan dia memang ada efek bius dan tinggal nanti sedikit lagi dia akan sehat. Wow. Bahkan beberapa teman yang saya doakan sembuh. Bahkan Bapak Pendeta Tony Mulya hari ini swab kedua kali, rapid test, semuanya oke, sudah sembuh, dinyatakan sembuh. Tetapi saya katakan stay at home, tetap stay at home. Nah, ini bukan karena saya hebat, tetapi justru sebetulnya ada kata-kata iman yang saya sampaikan. Dan di mana saya yakin bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi saluran. Ketika kita stay at home, jangan kita jadi pemarah, cemas, ngebully orang, marah ke sini, mengkritik pendeta ini, mengkritik pendeta itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita ada. Tuhan kita eksis. Tuhan kita memelihara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak pernah buat mujizat kedua kalinya. Selalu inovasi. 5 roti 2 ikan. Nggak selalu harus ada. Mana 5 roti 2 ikan. Nah, itu manusia yang selalu bikin kopi pakai begitu. Kalau Yesus selalu kreatif di dalam melakukan mujizat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan begini, kalau kita ingin dipakai Tuhan, jangan juga memberi syarat kepada Tuhan. Seandainya kalau aku diberi uang, seandainya aku diberi jabatan, seandainya aku diberi kesempatan, itu ada di kita pada saat ini. Dan Tuhan katakan untuk memultiplikasi apa yang ada pada kita. What do you have in hand? Tuhan katakan apa yang ada padamu. Ketika saya jalan pagi, karena saya harus biasanya saya berolahraga di sini, lingkungan sini saja, dan Bapak Ibu sekalian, ketika satu pagi saya ini jalan pagi, dan ketika jalan pagi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. I celebrate the goodness of God. Tuhan thank you. Aku teringat teman-temanku di ICU gini-gini, aku masih bisa jalan pagi, aku bisa berjemur seperti ini. Lalu saya pergi ke rumah, saya stop berita, saya tutup WhatsApp apa semua, karena semua membuat saya gelisah. Tetapi saya tersungkur di kaki Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Tuhan berikan kepada saya tuntunan, telepon sana, telepon sini, butuh apa? Butuh apa dek, ciko, opa, mama, butuh apa? Tante, butuh apa? Butuh ini. Saya gak punya apa-apa, tetapi apa yang saya punya mungkin saya bisa kasih. Karena kita punya uang, belanja apa? Sarah tutup, mall tutup, semua tutup. Kita hanya belanja makan saja pada saat ini. Nah, waktu itu ketika ini butuh ini, oh ternyata kebutuhan begitu super. Nah, ketika saya melihat orang-orang kecil di sekitar saya juga butuh banyak kebutuhan yang begitu simpel. Kebutuhan untuk makan. Lalu saya di ruangan itu, saya list kebutuhan orang, dan saya telepon teman-teman. Aku punya ini, kamu punya apa? Kamu punya apa? Bapak Ibu sekalian, kami sekarang punya gudang yang besar, punya ribuan sembako, punya APD,
masker, telur, dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan kantong mayat. Bapak Ibu sekalian, kantong mayat. Saya pikir, saya nggak mau beli kantong mayat. Ternyata ini kebutuhan sangat. Ketika saya katakan, yuk kita beli 100 dulu. Karena dana juga nggak banyak, beli 100. Ternyata satu rumah sakit satu hari butuh 50. Kata saya, banyak sekali nih kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi kebutuhan orang, saya yakin percaya bahwa Tuhan ingin lakukan perkara besar atas hidup kita. Ada kuasa kebangkitan dalam diri kita. Ada kuasa yang nyata di dalam diri kita. Perkataan kita bisa membangkitkan orang. Doa kita akan mendatangkan suasana kerajaan sorga. Seringkali saya berdoa untuk orang-orang di rumah sakit. Tuhan, datanglah kerajaan di rumah sakit itu. Untuk tim medis juga saya suka berdoa. Tuhan, datanglah awan kemuliaan Tuhan di kota. Itu luar biasa. Mereka merasakan atmosfer yang luar biasa. Mereka asalnya cemas, gelisah. Mereka jadi terhibur. Iya. Dan mereka kata, aku ada di sini. Apalagi tim-tim medis, aku ada di sini karena aku diutus Tuhan untuk menolong orang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, menghadapi krisis ini, jangan kita hadapi dengan hopelessness, tidak ada harapan. Jangan hadapi hidup kita dengan kecemasan, kekhawatiran. Bahkan kita mikir, orang udah pada mati, tinggal giliran kita siapa? Saya katakan hidup ini seperti rumput adanya. Kadang saya bertemu mereka waktu itu kita makan, sekarang udah nggak ada. Saya kadang gentar Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku ingin berguna setiap hari, setiap jam. Aku ingin lakukan sesuatu untuk kemuliaan